Perkenalkan, nama saya Lutfi Setiowibowo. Saya sebagai pemilik peternakan ini, dan ini adalah perkenalkan, nama saya Dimas Yogawasono. Saya sebagai kepala kandang dari Bapak Lutfi di Gurah Farm. Oke, kenapa memilih usaha peternakan? Yang pertama, memang background saya ini S1 peternakan di IPB, Mas. Jadi usaha peternakan ini ya salah satunya karena background yang saya geluti di peternakan ini, dan saya juga melihat bahwa peternakan broiler itu putarannya cepat ya. Jadi 1-35 hari itu sudah panen, istirahat kandang itu 7 hari sampai 10 hari, sehingga siklus itu antara di 35 ditambah 10 lah, 45 sampai 50 hari ya. Jadi kita bisa panen dalam 1 tahun itu 7 periode, sehingga usaha broiler itu saya rasa pas untuk saat ini. Untuk modal di usaha peternakan, jadi kalau kita ingin menggeluti bisnis peternakan itu sebenarnya tergantung dari ranah usaha yang mau kita jalankan. Apakah itu akan ikut mitra ataukah mandiri? Nah, kalau upamanya kita mau mandiri, tentu modal yang disiapkan besar, yaitu yang pertama kita harus buat kandang, ada tanahnya dulu. Perkiraan sekarang bikin kandang itu antara 50.000 per ekor ya, rata-rata ya Dimas ya. Nah, kemudian kita harus menyiapkan pembelian DOC dan pakan yang saat ini modal per ekornya sekitar 18.000 sampai 19.000 per kilonya. Nanti dikali ekorannya saja, dan kita mau panen di bobot berapa. Nah, sehingga itu yang perlu disiapkan. Tetapi jika kita ingin modal yang tidak terlalu besar ya, kita bisa melakukan sewa kandang. Jadi contoh yang saat ini ada ini farm Gurah ini adalah sewa kandang. Sewa kandang 16.000 ekor dengan biaya itu sekitar 1.200-1.300 ya, belum pajak ya. Pajak itu 10% kita laporkan. Nah, nantinya usaha ini nanti kita kerjasamakan dengan mitra yang sesuai dengan budaya kita ya. Jadi kalau kita pengen RHPP cepat, habis itu komunikasi dan lancar, habis itu budaya yang bagus sesuai dengan kita ya, kita milih mitra yang baik. Nah, mitra ini nanti menyediakan DOC, pakan, dan juga panen, dan juga harga yang stabil sesuai kontrak. Nah, saya memilih untuk ikut mitra kenapa? Karena contoh ya, di kandang ini kan 16.000 ya Mas ya. 16.000 itu kita panen paling, kalau upamanya mau mendekati masa panen itu, kita panen itu paling 4 hari habis ya. 4 hari, 5 hari habis. Nah, kalau upamanya 4 hari habis, siklus saya itu setahun 6 hari. 6 kali ya, 4 kali 6 itu kan sekitar 24 hari panen dalam 1 tahun. Dibagi 360 hari. Dengan fluktuasi harga di broiler itu yang naik turun seperti ini, saya itu nggak sanggup mengambil resiko itu. Ya, jadi kita memilih ikut mitra itu ya posisinya untuk mengamankan harga broiler ini. Jadi mitra ini membentuk kelompok-kelompok peternak agar dia panen perharinya bisa rata. Nah, saya ikut untuk merata-ratakan itu. Paling Yang pertama, memang saya juga dulunya alumni peternakan D4 di Polbangtan Malang. Nah, kemudian saya juga sebelum dari Pak Lutfi juga pernah di farm, yang kemudian ikut Pak Lutfi. Ya pastinya dari Pak Lutfi ini banyak yang ilmu-ilmu baru yang disampaikan dari Pak Lutfi, yang akhirnya bisa diimplementasikan, saya implementasikan di kandang ini, yang akhirnya juga menambah wawasan di saya, di tim ABK yang 24 jam per hari di kandang. Nah, itu yang akhirnya memunculkan kita bisa performa yang konsisten, seperti itu. ya balik lagi ya seperti yang tadi ya, kayak kita ingin menjaga budidaya ini dengan baik, otomatis budidaya yang baik ini harus sesuai dengan budaya kita juga ya. Kita memilih kemitraan yang edukasinya bagus, mungkin pemilihan sapronanya baik,
keterbukaannya tinggi. Nah, kita memilih itu sehingga dua yang bekerja sama ini menghasilkan performa yang stabil. Ya, untuk kemitraan itu banyak macamnya ya Mas ya. Jadi MOU dari awal itu penting. Contoh saya ingin DOC dan pakan ini, ya saya memilih kemitraan ini. Saya ingin DOC dan pakan ini, saya ingin memilih dengan peternakan ini. Jadi kita itu cocok di mana sesuai dengan budaya yang kita mau, itu yang kita lakukan. Jadi DOC dan pakan itu ya tergantung kita milih peternaknya. Jadi ada yang satu kemitraan itu DOC dan pakannya itu sama, ada yang beda-beda. Nah, tergantung pilihan kita. Ya, saat ini kita memilih kemitraan yang kebetulan DOC-nya dan pakannya itu sejenis. Jadi saya pernah usaha peternakan ayam itu di Jawa Barat juga, di Bogor tepatnya, dan juga pernah juga di Jawa Timur. Ya memang panen itu masing-masing daerah itu punya karakter yang beda-beda. Sewaktu di Jawa Barat mereka inginnya itu panen itu bobot kecil, di 1,5, 1,6, dan juga pemilihan bakulnya juga bobot kecil. Nah di sini ya panennya itu di antara 2 kilo sampai 2,1 up. Nah kita sebagai peternak menyiapkan modal untuk agar bisa panen tersebut. Jadi contoh ya, biaya gas itu samalah, tapi biaya sekam kan berbeda. Terus habis itu deal-dealan dengan anak kandang kerjanya satu periode berapa kali juga berbeda. Nah untuk panen, karena saat ini saya ikut mitra, jadi panen itu ya merupakan tanggung jawab dari kemitraannya. Jadi saya fokusnya itu untuk membuat ayam itu sehat dan bagus. Paling itu Mas. Kalau Pak Dimas? Ya kurang lebih sama ya Mas. Saya juga dulu pernah ikut jadi kepala kandang di daerah Jawa Tengah. Nah lamanya memang di Jawa Timur ini. Nah memang teknis penimbangan pun sekarang juga berbeda. Di Jawa Tengah itu teknis penimbangannya pakai shelter gantung. Ya, shelter ya. Nah sedangkan di sini pakai timbangan duduk. Timbangan duduk digital. Kita ngikuti mitra nih, kita ikuti mitra mintanya digital dengan ada repaksi di bakul, yang servis bakul. Yaitu kita sesuaikan kembali. Kemudian teknis tenaga panen yang harus saya siapkan itu jadi bertambah karena ada harus angkat bandang nih. Nah seperti itu. Kalau untuk manajemen dan lain-lain ya pastinya berbeda. Karena di sini ayam besar itu kelonggarannya juga harus lebih longgar. Kondisinya juga panas, apalagi kalau panas itu jadi sekamnya harus lebih sering ditabur. Beda dengan kalau kita panen di Jawa Tengah itu ada yang bobot 17, 18 udah panen, itu mungkin sekam lebih hemat. Tapi di sini ya harus lebih telaten untuk disekam, terus maintenance untuk teknis panennya itu harus diawasi agar meminimalisir resiko saya patah, kaki patah, seperti itu. Untuk perawatan kandang kurang lebih yang saya ampuh sama ya Mas, karena saya punya bos yang kurang lebih sama-sama loyal ya Mas. Jadi intinya yang paling penting di perawatan kandang itu biosecurity dan kebersihan kandang, termasuk lingkungan kandang. Jadi kandang itu dari check in sampai panen, kemudian check in lagi itu harus dibersihkan total. Dibersihkan total, dicuci, kemudian tempat pakan dicuci, lingkungan juga didesinfeksi. Nah, dari situ akhirnya memunculkan kondisi lingkungan yang aman, yang bersih. Nah, ayam masuk pun juga dalam kondisi yang nyaman. Seperti itu. Mencukupi kebutuhan ayamnya, Mas. Ya. Jadi kita juga punya standar mengenai pemanas yang musim hujan itu berapa, musim panas itu berapa. Jadi kalau kita pakai musim hujan berapa Pak Dimas ya? Kalau musim hujan itu kita pakai 30 gram minimal. Per ekornya ya, gasnya per ekor, ya. Gasnya, tabung gas LPG-nya itu 30 gram per ekor kalau musim hujan. Sedangkan kalau musim panas kita sesuaikanlah kebutuhan ayamnya. Kurang lebih ya 20-25 gram. Ya. Tergantung cuaca juga ya. Ini kita kejar kenyamanan di ayamnya itu seperti apa. Sekam juga ngaruh ya Pak? Sekam ngaruh. Sekam itu kita habis 2 truk ya? Sekam kita habis 2 truk. Ketebalan sekam kita minimal 5 cm untuk tabur pertama.
siklus yang terberat yang pernah dialami ya mungkin sewaktu kita sudah melakukan planning ayam bagus dan yang lain sebagainya, terus kemudian kita kena wabah, Mas. Ada pernah kena kolibasilosis. Nah, tapi dari situ kita belajar juga, oh kita harus melakukan pengecekan secara rutin di ayam tersebut agar tidak terkena wabah ya. Makanya 1 minggu 2 kali kita lakukan sampel pembedahan di ayam agar tidak terjadi lonjakan kematian. Ayam itu kan awalnya itu kan bukan mati dulu tapi tidak makan dulu ya. Nah, kita pilih ayam-ayam yang bobotnya itu hampir sama dengan ayam normal tetapi sudah lemas dan kita cek temboloknya itu sudah kosong, artinya kan dia sudah nggak makan. Nah, kita cek sampel itu untuk dilakukan pembedahan dulu, kita buka, kita pengen lihat tidak makannya itu kenapa, apakah karena ada suatu penyakit atau yang lain. Nah, kita tangani itu sebelum melakukan outbreak. Nah, saat ini rutin seperti itu, jadi jangan sampai kita tahunya itu setelah kematian tinggi kita buka, oh ternyata di dalam organnya sudah ada kolibasilosis, kantong hawanya sudah keruh dan ginjalnya sudah bengkak. Nah, itu terlambat ya. Makanya pembedahan rutin dan pemilihan sampel ayam yang tepat itu untuk menangani hal tersebut. Ya sama dengan yang dikatakan Pak Dimas, kita juga melakukan biosecurity juga. Ya desinfektan di cooling pad, habis itu orang masuk itu kita wajib semprot, yang lain itu tidak boleh masuk kandang, alas juga disemprot. Nah, hal itu untuk mencegah itu. Walaupun sebenarnya ayam itu kan sudah divaksin, triple vaksin ya. Ada ND, live, ND kill sama gumburu juga. Nah, tapi kita harus melakukan penjagaan preventif. Itu dari segi kesehatan. Kalau dari segi listrik, nah karena kita close house ini, kita harus ada backupan genset, Pak. Jadi kalau di depan itu ada genset besar itu ya untuk membackup listrik ini. Nah, agar gensetnya itu selalu siap dan ready sewaktu kita butuhkan, jadi kita melakukan pengecekan rutin seperti yang ada di mobil. Di mobil kan ada ya, per 10.000 harus cek ini, cek ini. Nah, genset kita juga harus dilakukan. Nah, kebanyakan kita lupa, kita itu melakukan persiapan itu sewaktu urgent aja. Padahal radiator itu airnya harus dicek, habis itu akinya juga harus dicek dan segala macam. Sewaktu ada kondisi darurat, nah kita bisa langsung backup di situ. Ya, saat ini memang posisinya cuaca susah ditebak, kadang hujan, kadang panas. Nah, posisi itu pastinya manajemen yang paling utama kita perhatikan yaitu kondisi sekam. Sekam itu tidak boleh lembab, tidak boleh banyak yang ngaspal-ngaspal, itu harus segera ditabur dan dikeruk. Nah, yang kedua, kita harus senantiasa memantau settingan climate controlnya, settingan cooling pad, settingan suhu, settingan kipas, itu harus sering dipantau. Karena posisi saat ayam itu fluktuasinya terlalu tinggi, tiba-tiba dari panas tiba-tiba hujan, itu juga pasti akan berdampak di ayam, tingkat stresnya akan naik, pertumbuhannya jadi berkurang. Jadi yang harus dipantau transisinya itu harus dibuat semulus mungkin. Nah, utamanya yaitu tadi, kalau tidak disupport dari alasnya, karena ini kan tempat tidurnya ya, 24 jam tempat makan, tempat tidur. Kalau tidak dibuat nyaman dulu, settingannya mau diubah seperti apa juga akan tetap susah. Jadi utamanya disekam dulu, kemudian kita lihat di settingan. Kalau settingan kipas itu biasanya kita ganti per 6 jam. Atau biasanya ya kondisional, kalau tiba-tiba hujan ya kita ganti. Tapi kalau cuacanya stabil itu per 6 jam. Biasanya jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang, nanti menjelang maghrib itu diganti kembali, nanti tengah malam diganti. Jadi seperti itu untuk settingan kipas. Kemudian untuk settingan kebersihan itu setiap 2 hari sekali kita flushing. Contoh ada housing untuk saluran air minum, itu kita ganti setiap 4 hari sekali, itu kita ganti housingnya. Untuk menjaga yang seperti disampaikan Pak Lutfi, bakteri coli itu kan dari air kebanyakan, jadi kita minimalisir dari situ. Nah, settingan cooling pad, kalau settingan cooling pad kita kondisikan dari climate control. Jadi untuk settingan suhu di atas 30 untuk saat umur 18 ya Mas, di atas 30 itu sudah cooling pad otomatis nyala. Nanti kalau suhu di bawah 29,5 itu cooling pad mati.
Ya, saat ini kalau musim hujan ya, yang pertama ya pasti kita ngomonginnya di kelembapan ya Pak ya. Kelembapan itu ya kalau kita ngecek contoh kelembapan kita, kalau kita ada yang pernah umroh itu kelembapan 40% itu kan kita seperti tidak berkeringat ya. Nah, tapi dengan kelembapan yang tinggi di 70-80 itu hawanya itu lebih gerah daripada kelembapan yang rendah itu. Nah, kalau musim hujan tentu di Indonesia apalagi kelembapannya tinggi, sehingga kita harus mengecek, yaitu tadi yang dibicarakan Pak Dimas itu sekamnya itu harus oke dulu, karena inilah yang jadi tempat tidur ayam. Tapi kalau di sini kan tidak melulu hujan ya, sewaktu panas ya ini cooling pad ini dinyalakan, dan kita harus cooling pad ini agar rata distribusi airnya. Kadang kita punya cooling pad tapi distributor airnya cuma 20%, 30%. Nah, ini yang menyebabkan efek penurunan suhunya juga tidak maksimal. Nah, intinya kalau ayamnya nyebar seperti ini ya, pertumbuhan bobot badannya sesuai standar, ini maju 1 hari, ya berarti ayam itu nyaman. Ya, jadi karena saya tidak mau mengambil resiko itu Pak, jadi saya ikut mitra itu ya untuk itu ya. Jadi saya nggak pede ini kalau mandirian itu, walaupun HPP-nya sama dengan kemitraan, saya itu tidak pede dengan fluktuasi suhu. Contoh lah, saya beli pakan, saya beli DOC sama dengan yang perusahaan besar ya, dengan HPP yang sama. Tapi karena saya tidak bisa panen tiap hari, dan fluktuasi harga di ayam broiler itu naik turun, sehingga saya lebih aman untuk ngikut mitra dulu sampai saya itu bisa panen tiap hari ya. Ya balik lagi tadi, siklus di kandang ini antara 6-7 hari, panen 4 hari. Apakah saya nggak yakin kalau umpamanya di 24 hari per 360 hari itu saya bisa mendapatkan harga yang pas tinggi. Dan juga kalau saya ngepasin harga, saya mau panen pas kira-kira harga bagus saja, nah ABK ini nanti tidak akan kerja terus, jadi nggak bisa berkesinambungan. Nah, makanya sewaktu saya belum bisa panen tiap hari ini, saya lebih condong untuk memilih mitra. Nah, di mitra ini kan kita MOU di awal, DOC harga berapa, pakan harga berapa, panen harga berapa, kita sudah tanda tangan, ya itu yang di lock. Sewaktu harganya turun, nah itu jadi resiko dari kemitraannya ya. Atau sewaktu harga DOC naik tinggi, ya itu resiko kemitraannya. Jadi saya menjaga agar ayam ini sehat, bisa panen hasilnya baik, dan sesuai dengan target yang diberikan. Jadi kita punya siklus 2 tahun itu kan kita bisa merata-ratakan IP itu akan dapat berapa. Kalau yang terakhir kemarin IP di sini itu 420 ya, dapat sekitar berapa ya? Dapat sekitar 6 ribuan. 6 ribuan per ekor ya. Jadi kita bisa menghitung potensi kontraknya, kan ada rumusnya itu, DOC plus harga OVK dibagi BW dikali daya hidup ditambah FCR dikali harga pakan. Nah, itu nanti jadi HPP-nya. Nah, harga jualnya dikurangi HPP-nya dikali daya hidupnya, itu nanti bisa jadi patokan kita akan dapat berapa gitu ya. Betul. Jadi tidak melulu cuma kita ngitung pakan habis berapa, ini habis berapa, tapi kita bisa menghitung potensi pendapatannya. Ya, potensi pendapatannya. Dibahas, ada yang mau ditambahin? Ya, mungkin menambahkan untuk panen, memang benar panen kita tidak mengambil resiko itu, tapi kita sudah komit bekerja sama dengan mitra ya. Jadi kita sama-sama komit. Jadi kita juga menservis agar pengambilan dari bakul itu maksimal. Maksimal itu dalam artian timbangan kita sesuaikan terus, kita tera. Jadi timbangan itu agar tidak menjadi susut di bakul. Kemudian teknis panen sudah ada settingan panen. Kita sesuaikan agar ayam-ayam ini tidak jadi tembolok. Nah, karena itu kan bakul tidak suka. Jadi kita sama-sama komit dengan perusahaan agar panen ini lancar, seperti apa teknisnya. Jadi ada segmen BW-nya mintanya sekian, ya kita sampaikan sekian. Jadi seperti itu. Jadi kita sama-sama komit menjaga relasi tersebut.
Biasanya sih enggak ya Pak ya, tapi kan kita bisa memilih kerjasama dengan Siap. kemitraan tertentu ya. Jadi kita sebagai peternak kita juga memilih-milih mitra yang cocok budayanya dengan kita. Jadi saya ingin mitra saya itu komunikasinya bagus, sapronaknya lancar, RHPP-nya terbuka, semuanya bisa saya ketahui, hasil panennya bisa jalan. Nah, saya itu cocok dengan budaya itu. Nah, sewaktu saya ingin budaya itu, tentu saya memilih kemitraan dengan budaya yang cocok dengan saya, pembayarannya cepat dan segala macam. Nah, itu kita yang milih sih, menentukan kita akan kerjasama. Walaupun mitra itu juga memilih dengan peternak, karena ini kan titipan ya Pak ya. Ya, jadi DOC ini kita dititipi dengan nominal sekitar 36.000 modalnya per ekor, sehingga mereka juga pasti akan memilih peternak yang mau diajak kerjasama itu siapa. Jadi kita berdua itu sama-sama memilih. Sewaktu ada kecocokan ya kita akan jalan dengan langgeng seperti itu. Untuk waktu sebenarnya saya tidak mematok bahwa siklus itu harus 9 kali ya Pak Dimas ya, pernah ya, atau 8 kali. Karena persiapan saya itu, persiapan SDM itu harus matang Pak. Jadi jangan sampai kita memburu nafsu untuk melakukan peningkatan skala, tapi kita belum siap sumber daya manusianya. Nah, saya berpikir bahwa kesempatan itu bisa datang tahun depan ya. Jangan sampai kita memiliki modal yang banyak, nah kita langsung menggedekan skala usaha, tapi kita tidak siap dengan sumber daya manusianya. Nah, mending saya menunggu untuk mendidik dan menaikkan tim-tim ini ya, ABK jadi kepala kandang, terus bisa diserai tanggung jawab ya. Nanti baru melakukan scaling di skala usaha ya, seperti Pak Dimas ini ya. Jadi dimulai dari awal, terus ini. Nah, apakah mereka siap ya? Kalau siap ya kita lakukan kenaikan di usaha. Tapi paling penting ya jangan sampai ngejar cuma waktu dekat, karena kesempatan itu datang tiap tahun. Nah, tinggal kita harus siap untuk ambilnya. Mending kita bersabar ya, bersabar. Jangan sampai kita besar mengibarkan bendera besar, contoh ya, jadi peternak yang besar tapi benderanya sobek-sobek ya. Mending kita kecil aja tapi bendera yang kita kibarkan itu bagus dan enak gitu. Ya, pastinya indikatornya yang pertama adanya inisiatif ya. Inisiatif itu yang utama. Kadang orang bekerja itu hanya flat, ngikuti saja, ngikuti alur, tapi sebenarnya dia tidak belajar apa-apa. Nah, poinnya adalah kita ada inisiatif, kita sampaikan, kita diskusikan. Nah, dari diskusi itu kita akan belajar nih, kita akan upgrade terus. Nah, dari upgrade ini akhirnya pasti ada kesempatan nih. Oh ya, kamu cocok, bisa handle lah ini. Kita ambil kesempatan itu, ternyata kita buktikan, kita maintain semuanya, kita bisa mengendalikan tim juga. Nah, akhirnya disitulah kita dapat poinnya, mungkin di situ Mas. Ya, kalau indikator utama ya IP lah Pak. Kalau diproduksi kan IP ya. Performance. IP itu kan performance gabungan antara FCR, depresi dan juga bobot ya. Jadi kalau umpamanya itu semuanya IP-nya bagus di atas 400 ya, saya juga happy, dia juga happy, bonusnya keluar kan. Jadi kita sama-sama happy dan perlu waktu untuk jadi teruji dan terbukti. Jangan cuma 1-2 kali aja, tapi sudah terbukti dan teruji, nah itu baru kita leveling. Yang saya rasakan ini pekerjaan yang menantang, tapi hasilnya juga sangat memuaskan ya Mas. Memuaskan karena apa? Kita bekerja, kita rencanakan semua ini. Jadi berhasil itu juga tidak tiba-tiba, tapi ya terencana. Kita rencanakan semua ini dengan maksimal, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, itu kan menjadi kepuasan ya. Tapi memang tantangan-tantangan itu pasti ada, tapi kita harus siap dengan semua tantangan itu, seperti itu. Kesannya ya balik lagi, peternakan di broiler ini salah satu penyokong sumber protein hewani ya. Jadi dengan kita dan sampai saat ini ya daging ayam ini kan masih
semuanya masih made in Indonesia. Ya, jadi kita juga patut berbangga bahwa kita bisa mencukupi pangan protein hewani di Indonesia ya, secara khusus ini. Kesannya ya sangat senang karena saya basicnya senang beternak, Pak. Jadi melihat ayam-ayam seperti ini, apalagi sehat, ya suka. Dan kalaupun ada masalah atau ada suatu keberhasilan seperti yang disampaikan Pak Dimas, semuanya harus terukur dan terencana. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang gumunan, loh kok ayamnya sakit, loh kok ayamnya gagal brooding, loh kok ayamnya ini, padahal kita bisa merencanakan bahwa kegagalan itu kita minimalisir dengan usaha yang terencana. Harapannya semoga di tahun depan 2026 ini ya, karena pemerintah ini kan ada ingin menaikkan MBG ya, makan bergizi gratis, dan salah satu menunya itu adalah protein hewani dari ayam ini ya. Harapannya ya tentu di 2026 itu MBG akan masif. APBN-nya kan sudah keluar juga, rencananya itu naik ya 400 sampai 300 T ini. Nah, sehingga diharapkan penyerapannya itu jadi rata. Jadi kita ingin mengejar, mungkin Indonesia ingin mengejar bahwa konsumsi makan daging ayam itu naik ya. Kalau kita dengar data-data kan kita paling masih 16 kilo per kapita per tahun atau bahkan di bawah itu. Padahal di luar sudah bisa sampai ke 30 kilo per kapita per tahun. Nah, kita masih menuju ke situ untuk meratakan itu, karena penyebaran ayam mungkin lebih banyak masih di Jawa ya. Di Jakarta terutama penyerapannya tinggi, tapi kalau kita lihat di luar pulau kan masih rendah. Nah, harapannya ya dengan adanya itu ya kita jadi peternak jadi naik kapasitasnya, kita bisa memenuhi kebutuhannya, dan tentu harganya juga lebih stabil lagi. Intinya untuk memulai beternak harus kita belajar dulu, atau setidaknya kita mengamati rekanan-rekanan yang sudah bergerak di bidang peternakan, karena manajemen ini tidak bisa dikerjakan atau dipelajari hanya sehari 2 hari saja, tapi harus kita belajar satu siklus kedepannya belajar lagi, siklus depannya belajar lagi, pasti akan tambah lagi insight-insightnya di situ. Nah, posisi itu yang saya sarankan ke peternak-peternak yang ingin memulai, ini usaha yang bagus, usaha yang baik, dan catatannya memang harus digeluti dengan sungguh-sungguh, dengan belajar yang sungguh-sungguh. Mungkin seperti itu. Ya, kalau dari saya ya, untuk teman-teman yang ingin beternak ya, saat ini usaha ini ya termasuknya baik karena faktor resiko dari segi harga dan pemasaran itu sudah ditanggung oleh, ada yang menanggung ya di mitra tersebut. Nah, yang perlu kita siapkan ya SDM ini, balik lagi ke SDM ya. Saya tentu fokus di situ. Jangan sampai kita punya SDM yang budayanya kurang bagus. Nah, fokus kita sebagai pemilik yang membentuk budaya yang ada di kandang ini agar bagus. Kita bisa punya orang pintar, tapi kalau budayanya tidak jujur, tidak terbuka, kurang komunikasi pun tidak akan jalan. Atau kita bisa punya tim yang semangat, tapi budaya keharmonisan itu tidak dibentuk di dalam kandang, maka tidak jadi tim yang baik di kandang. Sehingga sebagai pemilik kita juga harus berkecimpung di situ agar budaya di pekerjaan kita ini jadi rapi, bagus, jujur, saling terbuka dan saling menguntungkan, itu untuk menaikkan hasil yang baik. Podo moro fitmil, raternak rapena.